dengan sudut yang berbeda, yaitu sudut ganda dan sudut paruh. Oke, kita berkenalan dulu dengan sudut ganda. Sudut ganda di sini ada sin, cos, dan tan. Jelas sin 2A itu rumusnya kita jadikan jadi 2 sin A cos A. Cos 2A nanti ada 3 rumus, nanti kalian bisa pilih salah satu yang disesuaikan dengan apa yang diketahui di sini. Yang ketiga ada tan 2A, nilainya sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat. Oke, sekarang kita bahas ke contoh soalnya. Saya punya nomor 1 di sini, jika sin A sama dengan 3/5, berhitunglah sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Kita lihat dulu, sin A di sini, sin A itu sama dengan 3/5. Ingat sifat segitiga, di mana sin itu ini sudut siku-sikunya ya. Sin itu sama dengan demi depan miring. Sin itu sama dengan demi depan miring, depan sudut. Jika saya memiliki sudut di sini, maka depannya ini, maka ini nilainya 3, depan miring. Untuk yang di sini kita gunakan trigonal Pitagoras, 3, 5, maka di sini nilainya sama dengan 4. Sudah ketemu demi, sin itu sama dengan ini. Kita cari dulu nilai cos. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian cari sin A, cos A sama tan A terlebih dahulu. Cos A itu nilainya, cos itu sama dengan samping miring. Samping ini kan tadi depan, samping miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Samping miring. Samping miring. Kemudian yang ketiga ada tan A. Kalau tan itu sama dengan desa, depan samping. Depan samping. Kita cari ya, depannya siapa? Depan itu 3, sampingnya adalah 4. Ketika sudah ketemu sin A, cos A, dan tan A, baru kamu kerjakan sin 2A, cos 2, dan tan 2A. Kita kerjakan yang pertama adalah sin 2A. Sin 2A rumusnya sama dengan 2 kali sin A dikali cos A. Masukkan di sini 2 kali sin A, sudah kita cari tadi ya, 3/5. Dikali cos A sudah ketemu juga 4/5, sehingga tinggal kita kali semuanya. 2 ini 2/1, 2 kali 3 6, kali 4 20, 4/5 kali 5 adalah 25. Ini adalah nilai dari sin 2A. Sekarang yang B, kalian cos 2A. Cos 2A ini kan ada 3 rumusnya ya. Kita pakai yang mana yang sekiranya mudah untuk kalian. Kita coba pakai rumus yang ini ya. Yang pertama, cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi dengan sin kuadrat A. Kamu mau gunakan rumus yang kedua atau ketiga? Boleh, terserah kalian. Cos A, cos kuadrat A itu cos A nya berapa? 4/5. 4/5, berhubung ini kuadrat, kita kuadratkan, dikurangi sin kuadrat A. Sin A nilainya 3/5, dikuadratkan juga. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dikurangi 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi atasnya. 16 kurangi 9 sama dengan 7/20. Ini adalah nilai dari cos 2A. Sekarang yang C, tan 2A. Tan 2A rumusnya cuma ada satu, yaitu 2 tan A dibagi dengan 1 min tan kuadrat A. Oke. 2 dikali tan A sudah kita cari tadi, 3/4 dibagi dengan 1 kurangi tan kuadrat A. Tannya itu 3/4 dikuadratkan. Kita hitung dulu yang atas, 2 kali 3 6/4 dibagi 1 dikurangi, ini dikuadratkan dulu, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini kan ada pecahan yang jelas, yang bawah kita kerjakan dulu. 6/4 dibagi ini 1/1, maka penyempitnya jadi 16. 16 bagi 1, 16 kali 1 16, dikurangi 16 bagi 16, 1 kali 9 1. Oke, 6/4 dibagi 16 kurang 9, 7/16. Nah,
Di sini kan bagi-bagiannya jelek banget. Jadi kita rubah dulu 6/4 ini bagi, kita tulis bagi 7/16 karena pembagian pecahan dibalik jadi per kali. 6/4 dikali 16/7, coret 4 sehingga 6 kali 4 24/7. Selesai. Nah, sekarang saya lagi contoh yang kedua, sin 3A. Sin 3A ini tadi kan nggak ada nilainya, beda seperti tadi. Sin 3A kita jabarkan dulu menjadi sin berapa ditambah A, hasilnya 3A. 2A ditambah A. Kita lihat bentuk ini, sin 2A ditambah A itu sifatnya sama seperti yang pertemuan kemarin, yaitu jumlah dan selisih sudut. Dimana yang ini kita misalkan alfa, yang ini kita misalkan beta, sehingga nilainya menjadi sin alfa ditambah beta. Rumusnya sin alfa ditambah beta itu kemarin apa? Sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta sin cos plus cos sin. Nah, kita masukkan nilai alfa kita ganti 2A, beta kita ganti A, sehingga nilainya menjadi sin 2A cos A ditambah dengan cos 2A sin A. Nah, di sini baru sudah terbentuk sin 2A. Sin 2A kita jabarkan lagi menjadi rumus 2 sin A cos A, sehingga menjadi 2 sin A cos A dikali dengan cos A, kan tadi ini cos A nya belum dikali ya kan, ditambah cos 2A kita jabarkan pakai rumus yang misalkan yang ini. Kita pakai rumus yang kedua, yaitu 1 min 2 sin kuadrat A dikali dengan sin A. Kita kerjakan 2 kali sin A kali cos A kali cos A, maka nilainya menjadi 2 sin A cos kali cos, jadi cos kuadrat A ditambah ini kita SCTV sin A dikali 1 sin A, sin A dikali min 2 sin kuadrat A menjadi min 2 sin kuadrat kali sin, berarti sin pangkat 3. Nah, sekarang 2 sin A cos kuadrat A ditambah, kita pindah posisinya, ya nggak perlu dibaca, sin A min 2 sin pangkat 3. Ini adalah hasil penyelesaian dari sin 3. Kalau sin 4A juga gitu, kalian jabarkan berapa ditambah berapa, hasilnya 4A. Nanti uraikan lagi. Nah, berikutnya sekarang kita akan membahas sudut paruh. Kalau tadi ganda, ini paruh. Nah, sudut paruh nanti ada 3 juga, sin, cos, sama tan. Sin setengah A nilainya itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Nilai plus minus di sini maksudnya adalah menyesuaikan dia itu ada di kuadran berapa. Plus minus itu menunjukkan kuadran. Jadi nanti kalian tentukan, kalau di kuadran 1 cos nilainya misalnya apa, plus. Sin di kuadran 2 nilainya plus, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita bahas ke contoh soal di sini ya. Diketahui sin A sama dengan negatif 12/13 dengan A di kuadran 3. Hitunglah cos A per 2 dan tan A per 2. Kita gambar dulu mengingat kuadran. Yang ini kuadran 1, 2, 3, 4. Di kuadran 1 yang bernilai positif adalah sin, cos, dan tan. Di kuadran 2 yang positif hanya nilai sin. Di kuadran 3 yang positif hanya nilai tan, dan yang di kuadran 4 yang positif adalah nilai cos. Ini nanti untuk menentukan nilainya di sini plus atau min. Oke, kita kerjakan cos A per 2. Sebelum itu sama seperti yang contoh pertama tadi, kita diketahui sin A min 12/13. Gambar dulu segitiga. Karena yang diketahui sin A nya sudah dalam bentuk pecahan, jelas kita harus menentukan ini A. Sin itu tadi sama dengan demi, depan, miring. Oke, depan A, berarti ini adalah 12, miringnya 13. Kita gunakan segitiga Pitagoras. Jika yang miring 13, yang ini 12, berapakah yang ada di sini? Ini kan bukan sisi miring, maka nanti nyarinya 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Hasilnya di ketemunya nanti
169 dikurangi 144 itu 25. Kamu akar hasilnya menjadi 5. Ini depan, ini miring, ini samping. Oke. Kita cari nilai cos A dulu. Sin A kita tulis lagi min 12 per 13. Cos itu sama dengan sami, samping miring, sampingnya 5, miringnya 13. Tan nilainya desa, depan 12, samping 5. Oke. Nah, kuadran di sini sin A nilainya negatif karena sin di kuadran 3 nilainya min, yang positif hanya tan. Cos di kuadran 3 jelas juga nanti nilainya min, kita kasih min. Tan di kuadran 3 nilainya plus. Nah, setelah itu baru kita kerjakan yang A. Cos A per 2. Cos A per 2 itu rumusnya sama dengan plus minus akar 1 plus cos A dibagi 2. Nah, plus minus untuk menentukan tadi dia itu cos di kuadran 3. Cos di kuadran 3 tadi nilainya adalah negatif, sehingga kita gunakan tandanya negatif. Akar 1 ditambah cos A, masukkan di sana min 5 per 13 dibagi 2. Nah, kita hitung dulu. Plus ketemu minus jadi min, itu min 5 per 13 per 2. Oke. Negatif akar, samakan penyebutnya yang atas, 13 sama 1 13, 13 bagi 1 13 kali 1 13, kurangi 13 bagi 13 1 kali 5 5 per 2. Oke, sehingga kita nanti ketemunya 13 kurangi 5 8 per 13 dibagi 2. Kenapa? Karena kan per ya, per tadi menunjukkan dibagi 2 per 1. Kalau kita rubah menjadi 8 per 13 dikali 1 per 2. Negatif, ini saya coret 4, ketemunya negatif akar 4 per 13. 4 posisinya di atas, 4 itu bisa diakar nilainya menjadi 2, sehingga nanti 2-nya keluar negatif 2, karena berhubung 4 ini sudah saya akar, jadi nilainya tetap 1. Kenapa? Karena sudah diakar. Kalau tidak bisa diakar, kita ditulis. Ini adalah nilai dari cos A per 2. Nah, selanjutnya yang B, tan A per 2. Tan A per 2 kita bisa gunakan ini rumus ketiganya. Kita pilih salah satu. Kalau kita pakai rumus yang pertama, maka kita harus memperhatikan kuadrannya ada di berapa. Kalau yang ini sama ini tidak perlu memperhatikan kuadran, tapi nilai cos sama sin tetap kita berpatokan pada yang ini. Oke, tan A per 2 kita misalkan gunakan pakai rumus yang pertama ini ya. Plus minus tan di kuadran 3 nilainya positif, maka kita gunakan plus. Akar 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Masukkan akar, karena plus tidak usah ditulis lagi, 1 min cos A itu nilainya min 5 per 13 dibagi 1 plus cos A nilainya min 5 per 13. Oke, min ketemu min jadi plus 1 plus 5 per 13 dibagi 1 plus ketemu min jadi min 5 per 13. Ini kita samakan penyebutnya dulu sama kayak tadi ya. Atas kerjakan dulu, bawah kerjakan dulu. Yang kita kerjakan yang ini dulu. 13 sama 1 penyebutnya 13. 13 bagi 1 13 kali 1 13. Ditambah 13 bagi 13 1 kali 5 5. Dibagi yang bawah 1 sama 13 sama, yang ini 13, yang ini 5. Akar 13 tambah 5 18 per 13 dibagi lagi dengan 13 kurangi 5 sama dengan 8 per 13. Akar. Baru di sini kita balik 18 per 13 dibagi dengan 8 per 13. Karena pembagian pecahan kita balik menjadi perkalian, 18 per 13 dikali 13 per 8. Coret. Nah, kita kerjakan lagi di sini. 8 bagi 2 4, 18 bagi 2 9. Tinggal akar 9 per 4. Kita cek 9 keluar 2. 4 bisa diakar, hasilnya 2.